Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ustazah Bunda Lihah yang kami hormati, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang luar biasa, kelas 1 sampai kelas 6 SD Muhammadiyah Nitian Yogyakarta yang kami cintai. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Kita diberi kesempatan masuk di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. Ada sebuah peristiwa yang istimewa, peristiwa yang luar biasa yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Bunda Lihah. Maka harapan dari kepala sekolah tentu silahkan ikuti tausiah dari beliau agar kalian semuanya bisa mengetahui sejarah sekaligus pada akhirnya menjadi anak-anak yang istimewa karena belajar dari peristiwa yang istimewa, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selamat untuk mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang soleh dan solihah dari SD Muhammadiyah Nitian? Bagaimana kabarnya hari ini? Senang? Senang, aku senang. Ya itu loh temennya yang ada di sana dulu itu loh. Senang ya hari ini ya? Bahagia? Bahagia, alhamdulillah. Meskipun anak-anak semuanya belajar mendengarkan kisah dari rumah, tetapi tetap bahagia ya. Aku juga bahagia. Oh iya, kenapa Liku kok bahagia? Ketemu teman-teman lagi ya Bun. Oh iya, ketemu lagi ya. Meskipun tidak lewat secara langsung, tetapi lewat virtual, tetapi harus tetap bahagia. Alhamdulillah ya. Anak-anak soleh dan solehah, kali ini bertemu lagi nih dengan Bunda Lihah dan siapa? Ada yang ingat aku enggak? Oh iya, beberapa waktu lalu pernah berjumpa dengan Bunda Lihah dan temennya Bunda nih. Namanya siapa? Aku tanya dulu. Ya, tanya siapa? Teman-teman, ada yang ingat aku? Oh, ada yang ingat ternyata. Siapa namanya? Betul nggak itu namanya Liku? Betul. Oh iya, namanya Liku. Bunda Lihah dan Liku, anak-anak yang soleh dan solihah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberi limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya, sehingga sampai hari ini meskipun di tengah keterbatasan belajar dari rumah, tetapi anak-anak masih diberi sehat ya. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, cepat sembuh ya. Alhamdulillah. Anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, kali ini anak-anak bersama Bunda Lihah dan Liku akan mendengarkan kisah seperti biasa. Kisah apa ya kali ini ya? Ini tuh kan memperingati Isra Mi'raj tahun. Oh iya, memperingati peringatan Isra Mi'raj. Anak-anak akan mendengarkan kisah tentang Isra Mi'raj. Kemudian nanti di akhir sejarah Isra Mi'raj disampaikan akan ada sedikit kisah tentang hikmah sholat. Nah, apa nanti kita kira-kira hikmah sholatnya ya? Aku nggak tahu. Iya, pengen tahu nggak? Iya, baik, boleh. Anak-anak soleh dan solehah semuanya duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan kisah bersama tentang Isra Mi'raj. Tapi sebelumnya nih, untuk tambah semangat ya, dites dulu semangatnya. Gimana? Pakai tepuk atau pakai angkat tangan ya? Oh, siapa nih? Bunda apa Liku? Aku aja. Oh iya, bisa. Bisa no. Liku, kayaknya sekarang kok semangat banget ini, kenapa nih? Padahal kan teman-temannya ada di rumah. Kok semangat sekali? Oh iya,
masih diberi sehat tok Hun. Iya ya, diberi sehat. Meskipun sekarang pandeminya, coronanya punya temen ya. Temennya corona namanya siapa tuh ya? Popcorn. Kok popcorn? Siapa teman-teman? Bukan popcorn. Apa? Tuh dengar. Apa teman-teman temennya corona namanya? Popcorn. Bukan popcorn. Omikron. Apa? Omikron. Oh ya, apa? Megatron. Megatron salah lagi ya. Omikron. Apa? Omikron. Iya, betul. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita punya Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting jaga kesehatan dan jangan lupa prokes apa saja. Pakai masker. Terus cuci tangan. Kemudian apa yang ketiga? Jaga jarak. Oh iya, jaga jarak. Jangan lupa ya. Tapi tetap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat semua musibah di muka bumi ini. Nanti anak-anak bisa bertemu lagi dengan teman-teman, bertemu lagi dengan bapak ibu guru, bisa masuk sekolah lagi. Senang ya? Senang. Iya. Yuk anak-anak yang saleh dan solehah, kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Isra Mi'raj. Nah, anak-anak dari SD Muhammadiyah Nitian yang solih dan solihah, cerita ini dimulai pada malam hari. Di malam hari, Nabi Muhammad SAW dihampiri oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengajak Rasulullah untuk jalan-jalan. Wah, jalan-jalan kemana ya? Jalan-jalannya ternyata perjalanan yang istimewa. Ini perintah dari Allah. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, inilah yang disebut dengan Isra ya. Isra apa anak-anak? Perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dari Mekah ke Palestina jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Iya, jauh ya. Tidak lagi seperti Jogja Jakarta, tapi ibaratnya seperti dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Wah, bisa berhari-hari kalau dulu dilalui pakai onta ya. Tapi ini Allah menyiapkan kendaraan yang istimewa untuk Rasulullah, tidak perlu berhari-hari sampainya, tapi cuma dalam sekejap mata. Apa kendaraan yang Allah sediakan untuk Rasul? Betul sekali, ada yang sudah bisa jawab, pernah dengar ceritanya nih ya. Kendaraannya namanya buruk. Betul, buruk itu anak-anak seperti kuda yang berwarna putih, punya sayap, dia jalannya secepat kilat. Cuma sekedipan mata dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Sampai Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril sampailah di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa buruknya ditambatkan, kemudian Rasul masuk ke masjid, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat, malaikat Jibril mengajak Nabi untuk naik ke langit. Masya Allah, naik ke langit nak. Bayangkan, kala itu Rasulullah belum ada roket, tapi Rasulullah sudah bisa naik ke langit dengan kendaraan buruk bersama malaikat Jibril. Nah, inilah anak-anak yang disebut dengan Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, tempat Allah bersemayam. Nah, kisahnya anak-anak, dari Masjidil Aqsa Nabi naik ke langit yang pertama. Langit ada 7 tingkat. Yang kita lihat selama ini langit tingkatan pertama. Nah, Nabi dari Masjidil Aqsa bersama malaikat Jibril naik ke langit pertama. Sampai di langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Bunyinya gimana ya kalau langit ya? Bukan lagi krek,
bukan ya, itu pintu kita ya. Oh, ini pintu langit. Shh, gitu ya. Tapi sebelum dibuka, malaikat Jibril mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari balik pintu langit yang pertama ada suara seorang nabi yang menjawab. Kira-kira nabi siapa? Pinter. Nabi yang ada di langit pertama adalah nabi sekaligus orang pertama yang diciptakan Allah. Siapa yuk? Iya, pinter, Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam menjawab salam malaikat Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau bersama siapa wahai Jibril? Aku bersama Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit pertama oleh Nabi Adam. Nabi Adam dan Nabi Muhammad berpelukan, kemudian naik ke langit yang kedua bersama malaikat Jibril. Shhh. Di langit yang kedua lagi-lagi malaikat Jibril memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari balik pintu langit yang kedua dijawablah salam dua orang nabi, yaitu nabi siapa? Nabi Yahya dan Nabi Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau bersama siapa wahai Jibril? Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sudah diutus? Ya, dia sudah diutus. Dibukalah pintu langit yang kedua. Shhh. Berjumpalah Rasulullah bersama Nabi siapa tadi? Yahya dan Isa. Mereka berpelukan, kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Shhh. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad berjumpa lagi dengan seorang nabi. Nabi siapa? Nabi yang di langit ketiga ini adalah nabi atau orang yang paling cakep sedunia. Wah, giliran bilang cakep nih semuanya tahu ya. Siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Pinter. Nah, yang putri-putri bisa jawab semua ya. Nabi Yusuf alaihissalam ada di langit yang ketiga. Lalu lanjutkan perjalanan ke langit keempat. Shhh. Sampailah Nabi di langit keempat. Dibuka pintu langit yang keempat. Nabi Muhammad berjumpa lagi dengan seorang nabi yang bernama Nabi Idris alaihi salam. Nabi naik lagi bersama malaikat Jibril ke langit yang kelima. Shhh. Dibuka lagi pintu langit yang kelima. Nabi bertemu dengan Nabi siapa yang kelima? Nabi Harun alaihi salam. Selesai di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril naik lagi langit keenam. Shhh. Dibuka lagi pintu langit yang keenam. Shhh. Berjumpa Rasulullah dengan seorang nabi yang punya mukjizat tongkat berubah jadi ular. Siapa ya? Bisa jawab semua nih ya, pinter. Nabi Musa alaihi salam. Selesai bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad kembali naik di langit yang paling atas. Langit yang keberapa? Ke-7. Nabi Muhammad berjumpa lagi dengan seorang nabi yang diberi julukan bapaknya para nabi. Wah, ada yang tahu belum? Bapaknya para nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kemudian memberikan salam, berpelukan, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Anak-anak, tapi sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, jalan-jalannya masih belum sampai nih. Nabi Muhammad diperlihatkan oleh malaikat Jibril dua tempat yang sangat berbeda. Di kanan Rasulullah melihat ada tempat yang sangat indah, sangat nyaman. Semua apapun yang kita inginkan ada di sana.
Tempat itu penuh dengan kebun buah-buahan. Ada anggur, ada kurma, ada pisang, stroberi, apel, jeruk, semua buah ada. Hebatnya lagi, di tempat itu kalau kita ingin buahnya tidak perlu memanjat. Apa cari tongkat itu? Ya, tidak perlu. Tapi pohonnya akan merunduk. Jadi pendek sekali, kita tinggal petik karena cuma pendek sekali ya. Menyenangkan sekali. Di sana mengalir sungai-sungai dari susu. Sungai dari coklat. Sungai dari madu. Ya Allah, enak sekali ya, ada sungai kok, sungai madu ya. Kalau yang sering kita lihat, ada yang bilang, bunda di tempatku juga ada sungai susu ya. Iya, susu maksudnya butek ya. Tapi ini susu beneran, manis kalau diminum, sungai susu. Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini tempat apa? Jibril menjawab, wahai Rasulullah, itulah yang namanya surga. Masya Allah, tempat yang tidak pernah dilihat Rasulullah sebelumnya, seindah itu, senikmat itu. Anak-anak, kata malaikat Jibril, umat Nabi siapa saja yang patuh dan taat pada perintah Allah akan ditempatkan di surganya Allah. Senengnya kita semua, mudah-mudahan ya. Bunda doakan semua keluarga besar SD Muhammadiyah Nitian besok bareng-bareng kita jadi penghuni surga. Allahumma amin. Ya Allah, Nabi Muhammad kemudian lihat di kiri Rasul. Di kiri Rasul, ya Allah, ada tempat yang sangat mengerikan, penuh dengan api dan bahan bakarnya dari manusia. Bahan bakar dari manusia, penuh dengan api, penuh dengan siksaan, penuh dengan teriakan. Tolong, panas. Rasulullah melihat orang yang kepalanya hancur, dipukul sampai hancur, kemudian berdarah-darah, tumbuh lagi, pukul lagi, hancur lagi, tumbuh lagi, pukul lagi, hancur lagi. Nabi sampai merinding melihat itu. Wahai malaikat Jibril, itu siapa Jibril? Wahai Nabi, itu adalah umatmu yang tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau selamatkan umatku dari api neraka. Di sisi lain Nabi melihat ada orang yang tangannya tumbuh kuku-kuku dari besi. Wah, kalau anak-anak yang pernah lihat film X-Men, ya ada ya yang jarinya, tangannya mengeluarkan cakaran besi ya, ada. Nah, ini seperti itu nak, tapi kukunya 10-10-nya seperti itu dan merusak mukanya sendiri. Dirusak sampai berdarah-darah, mukanya hancur, tumbuh lagi, nanti dicakar lagi. Wahai Jibril, itu siapa? Kata Jibril, itu adalah umatmu Muhammad yang suka memfitnah, menyebarkan berita bohong. Seperti itulah kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik ya anak-anak. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu semua. Ingat, sekarang tidak lagi mulutmu harimaumu ya, tapi bisa jarimu harimaumu ya. Karena setiap hari anak-anak pegang gadget, pegang HP, pegang tablet. Ada berita apa aja dapat seret, langsung di-share. Padahal kita belum tentu tahu kebenarannya ya. Jadi kalau kita belum tahu kebenarannya, stop, jangan di-share ke mana-mana. Begitu ya, salah satu cara untuk menghentikan yang namanya berita hoax. Baik ya anak-anak, itu Nabi diperlihatkan 13 golongan orang yang disiksa di neraka. Nah, tidak bisa diceritakan semua ya. Nah, kemudian selesai Nabi melihat surga, melihat neraka, kata malaikat Jibril, silahkan Nabi,
Nabi menghadap Allah, saya cukup sampai di sini. Kemudian Nabi pun naik ke Sidratul Muntaha sendirian, tidak bersama dengan malaikat Jibril. Anak-anak, apa yang terjadi di Sidratul Muntaha? Ternyata di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsung dari Allah, suatu ibadah yang istimewa. Nah, kenapa istimewa? Karena ibadah ini diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi, sementara ibadah yang lain Nabi mendapatkannya lewat malaikat Jibril. Perintah puasa, perintah berzakat, perintah bersedekah, semuanya lewat malaikat Jibril. Tapi ibadah satu ini langsung Allah sampaikan, karena betapa pentingnya ibadah ini. Ibadah apa coba? Iya, pinter semuanya. Sholat. Nah, anak-anak, Allah memerintahkan sholat kepada Nabi Muhammad. Waktu itu berapa kali sholatnya sehari semalam? Oh, ternyata tidak 5 ya nak, tetapi 5 tambah 0 jadinya iya 50. Masya Allah, sholatnya 50 kali sehari. Bayangkan nih anak-anak, yang 5 aja ada yang bolong-bolong ya, ini 50. Kemudian Nabi Muhammad turun dari Sidratul Muntaha ke langit yang ke-6. Bertemu siapa tadi? Yang ke-6? Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, wahai Rasul, apa perintah Allah untukmu? Aku diperintahkan untuk sholat 50 kali, wahai Nabi. Wahai Rasul, tidak akan kuat umatmu 50 kali. Nah, wahai Rasul, mohon kepada Allah agar diberi keringanan. Nabi Muhammad naik lagi, minta keringanan kepada Allah. Sama Allah diringankan jadi 40. Nabi turun lagi, ditanya Nabi Musa, jawabnya Nabi, sekarang 40. Kata Nabi Musa, itu masih berat wahai Nabi, minta keringanan lagi wahai Nabi. Naik lagi, turun naik, turun naik, turun naik. Nabi karena selalu minta keringanan, Nabi tidak ingin para umatnya terbebani. Kemudian sampailah 5 rakaat seperti yang sampai saat ini kita lakukan. Apa saja 5 waktu, bukan 5 rakaat ya, 5 waktu. Kerjakan salat yang 5 waktu. Salat subuh 2 rakaatnya, salat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar, dan isya 4 rakaatnya. Semuanya ada berapa? Berapa rakaat? 17. Nah anak-anak, itu sejarah tentang peristiwa Isra Mi'raj, di mana di dalamnya tersimpan perintah langsung dari Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, Bunda mau tanya nih sama anak-anak dari SD Muhammadiyah Nitian, sudah benar belum ini semua sholatnya 5 waktu? Sudah benar tidak kalau sholatnya di awal waktu? Enggak, ada yang suka nunda-nunda ya. Nanggung Bun, ini baru makan nih, belum habis. Atau si emaknya nih, aduh nanggung Bun, baru masak. Ada? Atau ayahnya, nanggung Bun, ini mobilnya belum selesai. Padahal sudah iqomah, sudah lebih dari 10 menit ya. Nah, nanti kita ulas nih, apa sih hikmahnya sholat? Gimana sih akibatnya kalau nunda-nunda ya? Yuk sekarang kita lihat nih nak, ada kisah cerita untuk anak yang malas sholat dan anak yang rajin sholat. Ceritanya ada seorang anak namanya Kaslan. Wah, ini sudah mau menjelang subuh masih tidur nyenyak ya. Ketika azan subuh terdengar, as-salatu khairum minan naum, Kaslannya makin pules ya, ngorok lagi. Nggak bangun-bangun, ngorok lagi. Malah semakin pules ya, sampai iqomat, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cuma nguap aja,
Tidur lagi. Datang dah ini makhluk satu ini. Aku adalah setan Jabrik. Ada. Setannya ketawa terus ya. Anak-anak, aku suka mengajak siapa saja untuk meninggalkan sholat. Nah, anak-anak yang di sini mau jadi temanku enggak? Mau jadi temanku enggak? Mau ya? Enggak ada yang mau. Ternyata anak-anak dari SD Muhammadiyah Nitian enggak ada yang mau jadi temanku. Aku cari temen yang lain aja. Ini ada Kaslan. Kaslan, gak usah bangun, tidur aja. Dingin. Ambil selimut. Kayak enak pakai selimut, enak ini. Kaslannya ambil selimut, tidur lagi. Nah, bagus. Inilah yang jadi temanku. Anak-anak, setannya senang sekali karena punya teman. Begitulah Kaslan setiap hari subuhnya kelewat, nanti pulang sekolah tidak sholat duhur langsung main sampai sore. Sudah saatnya adzan asar malah tidur, asarnya kelewat, bangunnya sudah mau maghrib, sholatnya maghrib doang, isya sampai isya main game, akhirnya tidur, isyanya kelewat. Nah, kita lihat nih anak yang lain nih, namanya dari sini Mbak Nisa ya. Ada yang namanya Mbak Nisa enggak ya? Wah, anak-anak, ternyata yang namanya Mbak Nisa ini sholatnya tertib. Tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi sholatnya tertib. Ketika ada adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, langsung bangun. Alhamdulillah, aku bisa bangun. Aku mau doa bangun tidur. Teman-teman yang di rumah bisa doa bangun tidur? Pasti bisa ya dari SD Muhammadiyah Nitian. Bareng aku ya, doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Aku mau merapikan tempat tidur, lalu wudu, sholat, mandi, sarapan, berangkat sekolah. Begitu setiap hari anak-anak. Maka Mbak Nisa pun dikenal sebagai anak yang periang, anak yang baik, disayang bapak ibu guru, disayang teman, di sekolah pelajarannya selalu diselesaikan dengan baik, jadi juara kelas. Makanya si Kaslan heran ini sama Mbak Nisa. Nisa, apa? Aku heran deh sama kamu. Kenapa? Temennya banyak, bapak ibu guru sayang, pelajaran selalu diselesaikan dengan baik, juara kelas terus. Apa rahasianya? Rahasianya gampang. Apa? Pengen tahu? Iya. Tenan? Tenan, iya. Tapi nanti kalau aku udah kasih tahu, kamu mau nyontoh nggak? Ya kalau gampang maulah. Gampang. Apa rahasianya? Rahasianya sholat 5 waktu dengan tertib. Sholat 5 waktu. Apa ngaruhnya sholat 5 waktu jadi anak yang hebat? Kamu tahu Kaslan? Apa? Orang yang suka sholat otomatis hidupnya jadi tertib, disiplin, karena dia sudah tahu kapan saat-saat sholat, kapan menghadap Allah, kapan berdoa. Hidupnya pasti tertib dan teratur. Orang yang sholat, setiap saat ia akan bertemu dengan Allah.
minimal 5 kali sehari. Karena kalau sholat kita berhadapan sama Allah, kita ngobrol sama Allah, kita minta sama Allah, hatinya jadi tentram, tenang, maka hidupnya akan lurus, diselamatkan sama Allah. Kamu sholatnya berapa kali? Maghrib aja. Ya, maghrib aja, berarti ketemu sama Allah cuma sekali dong. Lah, yang lain aku suka lupa. Bukan lupa, malas kan? Iya. Nah, mulai hari ini kita perbaiki sholat kita. Gitu. Wah, tapi itu aku punya temenku yang di kelas itu sholatnya 5 waktu, tapi kok tetap aja nakal ya. Sekolahnya juga nggak pinter. Harus dilihat lagi tuh sholatnya. Dia sholatnya di awal waktu nggak? Nunda-nunda nggak? Oh iya ya. Kalau apa yang terjadi pada kita nggak baik, coba deh kita lihat sholat 5 waktunya bener nggak? Oh iya ya. Aku kalau gitu besok niru sama kamu deh, Nisa. Oke, sholat 5 waktu tepat waktu ya. Siap. Tos dulu. Tos. Ulangi. Oh ya. Tos. Tweng. Besok sholat 5 waktu. Siap. Nah, anak-anak, sejak saat itu maka Kaslan sama dengan Mbak Nisa, sholatnya 5 waktu, tepat waktu, tidak ditunda-tunda, mulai dari wudhunya yang benar, sholatnya yang benar, pakaiannya yang bersih, insya Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, tadi sudah mendengarkan kisah tentang Isra Mi'raj. Intinya apa tadi? Perintah dari Isra Mi'raj tadi yang Nabi terima dari Allah, perintah sholat 5 waktu. Anak-anak yang ada di rumah hari ini, Bunda mau tanya nih, siapa yang sudah sholat 5 waktu? Weh, semuanya ya, hebat. Siapa yang tadi sholat subuh berjamaah? Wah, banyak sekali. Ternyata kelihatan tuh teman-teman tuh yang suka sholatnya 5 waktu. Wow, kelihatan tuh mukanya bersinar tuh. Sinarnya kayak apa nih ya? Nih diambil. Dari sini. Serut. Ada sini ya. Sinarnya Bunda ambil ya. Masuk sini ya. Serut. Keluar dari sini. Seret. Masuk lagi. Keluar lagi. Nggak bisa. Udah di mulut. Tangkap lagi ya. Siap dari sana, tangkap ya. 1, 2 ditangkap ya. Yang bajunya warnanya putih. Nah, tangkap ya. 1, 2. Tuing. Lempar lagi ke sini. Tuing. Slip. Weh, tangkap lagi ya. Sekali lagi yang bajunya biru ya. 1, 2, 3. Tuing. Tangkap lagi ke sini. Weh, kok jauh? Slip. Oke. Udah, tangkap lagi, masuk ya. Udah, masuk aja ke Bunda. Nah, itu cuma ilustrasi aja nih anak-anak nih yang suka sholat, rajin berwudu. Kelihatan tuh mukanya pasti bersinar. Masih mau? Sulap lagi? Oke, selanjutnya nih Bunda mau kasih hadiah untuk anak-anak yang sudah mendengarkan cerita dengan seksama, sudah bisa menyimak, tertib, semuanya dapat hadiah. Hadiahnya 2 papan. Nah, kosong ya? Kelihatan ya? Baik. Tidak ada isinya, di baliknya juga. Nah, hadiahnya apa nih kira-kira dari Bunda nih untuk anak-anak yang sudah tertib mendengarkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadiahnya dapat gelas. Nanti gelasnya bareng-bareng ya, dipakai ya, taruh di sini. Oke, lanjut lagi deh. Masih nggak ada ya? Yuk bersama-sama baca bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada lagi.
lagi di sini. Terakhir ya. Oh, nih masih nggak ada. Coba masih adakah gelasnya? Oh, kayaknya masih ada, soalnya anak-anaknya semuanya tertib nih, jadi hadiahnya keluar terus nih. Ada lagi ya, alhamdulillah, masuk lagi. Nah, masih ada tuh sebenarnya. Masih mau dibuka lagi nggak? Masih. Nah, waktunya mudah-mudahan masih ada ya. Oke, yuk untuk anak yang hebat. Gelasnya masih adakah? Masih adakah gelasnya? Ada ternyata ya. Oke, baik. Udah cukup ya untuk hadiah gelasnya, sudah cukup. Meskipun sebenarnya masih bisa. Sekarang kita coba hadiah yang lain. Nah, hadiahnya kali ini kain. Akhir deh. Udah punya banyak kain nih. Yang pertama kainnya warnanya merah, pinter, warnanya merah. Merah ini ibaratnya adalah anak-anak yang suka dengan olahraga. Siapa yang suka olahraga? Ya, apa olahraganya? Oh, sepak bola, badminton, apalagi bersepeda, apalagi lari, berkuda, memanah, apalagi berenang. Nah, ini adalah anak-anak yang suka olahraga, warnanya merah. Nah, Bunda pegang sini ya. Berikutnya ada warna apa ini? Kuning ibaratnya ini anak yang suka dengan pelajaran berhitung, matematika. Siapa yang suka matematika? Banyak. Warnanya kuning ya. Terakhir warnanya biru. Ini ibaratnya anak-anak yang suka dengan pelajaran agama nih, suka hafalan, suka mengaji, suka pelajaran PAI. Nah, ini warnanya biru. Nah, anak-anak sebagai umat Islam jangan mau dipecah-pecah ya. Kita harus bersatu padu supaya jadi kekuatan yang hebat. Boleh nggak kalau misalnya begini? Ini kan untuk anak-anak yang pintar berhitung, pintar matematika. Kamu kan sukanya olahraga, nggak pintar berhitung. Pergi, minggir. Boleh? Nggak boleh. Di sini tuh kan untuk anak-anak yang pintar ngaji, yang hafalannya banyak, yang sudah hafal 3 juz ke atas. Kamu juz ama aja belum hafal. Boleh? Tidak boleh. Semuanya harus jadi satu, bersatu padu biar jadi kekuatan yang hebat. Contohnya gimana nih? Masukin ya. Pakai yang warna merah dulu. Ini satu-satu nih. Yuk, masukkan ke Bunda punya tabung. Nah, tabungnya ini mau dimasukkan yang pertama warna merah. Merah tadi untuk anak yang apa? Anak yang suka olahraga. Oke, shoot. Nah, berikutnya warna kuning. Masukkan warna kuning untuk anak yang suka berhitung. Jatuh deh birunya ya, sebentar. Nih, yang terakhir warna biru. Nah, sudah masuk semuanya. Merah, kuning, biru. Sekarang kita ambil bersama-sama ya. Tapi dihitung dulu nih, 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kita ambil nih sekarang. Jadi seperti apa ya? Nah, anak-anak, alhamdulillah ternyata kainnya jadi satu. Jadi kain yang besar, tadi kecil-kecil jadi besar. Ternyata kalau kita bersatu, kekuatan umat Islam jadi besar. Jangan mau dipisah-pisah. Ya, terakhir Bunda punya kain warnanya merah lagi ya. Warnanya merah. Oke. Tangan kainnya Bunda ada di tangan kanan, mau dimasukkan ke tangan kiri ya.
tangan kirinya kosong. Yuk, mau dimasukin kain merah. Masih kelihatan ya? Oke, masukin ke kain merah, ke kanan tangan kiri. Loh, hilang mana? Kita cari lagi ya. Tapi Bunda dibantu ya, baca bismillah ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Adakah lagi? Kayaknya ada. Tadi yang katanya hilang ternyata masih ada di sana. Alhamdulillah, ternyata Nanggilang tadi bisa ketemu lagi ya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah dari SD Muhammadiyah Nitian, sudah sampai di penghujung kisah. Bunda akan mengingatkan pada teman-teman semua untuk ingat pesan yang disampaikan Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj kepada Nabi Muhammad. Perintah apa tadi? Liku ingat nggak? Sholat. Iya, perintah sholat 5 waktu dikerjakan tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda, dengan cara yang tertib, supaya apa yang diharapkan dari sholat, menghindarkan perbuatan keji dan mungkar, didapat gitu ya. Nah, sekarang Liku sebelum pulang nih, sebelum pamit, mau pesen apa sama teman-teman? Aku tuh pengen pesen es teh. Loh, kok es teh? Maksudnya pesan apa yang teman-teman bisa lakukan yang terpenting, mau Liku nyampein apa? Oh, itu aja. Apa? Supaya teman-teman itu inget 3M. Oh, inget 3M. Apa saja? Pakai nyanyi ya, Bun. Oh, pakai nyanyi ya, boleh. Liku yang nyanyi. Tapi Bunda ngitungin. Oh, Bunda ngitungin ya. Siap. Siji, siji, tangane dicuci, loro, loro, maskara jinggo, telu, telu, jakono jarakmu, siji, loro, telu, koronane mlayu, 4, 5, 6, acine ben ayem. Terus habis 6, 7, 8, 9, koronane lunga, 10, 11, koronane bablas, 12, 13. Ayo, 12, 13. Ayo apa? 12, 13. Udah, aku tuh udah kesel. Oh ya, baik. Dari Bunda dan Liku kalau ada salah mohon maaf ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi